Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalbu yang Allah cintai, kisah kali ini menceritakan kekhusyuan dan kelembutan hati Abu Bakar Ash-Shiddiq ketika sholat. Hingga orang-orang kafir Quraisy saat itu menyuruh Abu Bakar untuk sholat di rumahnya agar tidak mempengaruhi istri-istri dan anak-anak mereka. Untuk tahu keseruan kisahnya, tonton video ini sampai akhir. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu termasuk kalangan orang-orang soleh, sekaligus salah satu dari sahabat utama yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, imam yang utama dari sejumlah sahabat yang lain. Beliau telah menghabiskan hidup dan segenap jiwa raganya, harta kekayaannya, serta waktunya untuk diinfakkan dan berjihad di jalan Allah, termasuk memberikan pelayanan dalam dakwah dan penyampaian wahyu. Dialah sahabat Abu Bakar yang nama lengkapnya Abdullah bin Abu Quhafah Al-Quraisy Al-Tamimi, yang terkenal dengan sebutan Abu Bakar Ash-Shiddiq, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, mereka melalui Abu Bakar yang sedang sholat bersama dengan yang lainnya. Aisyah menuturkan, saya pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang lembut hatinya. Apabila telah membaca Al-Quran, beliau tidak mampu menahan cucuran air mata dari keduanya. Hadis riwayat Muslim. Adapun kekhusyuan beliau serta tangisan beliau di dalam sholat benar-benar berpengaruh besar kepada orang-orang di sekelilingnya. Hal ini menyebabkan orang-orang Quraisy yang menguasai Mekah pada saat itu mengajukan sejumlah syarat kepada beliau ketika beliau menunaikan sholat. Akhirnya kaum kafir Quraisy menemui Ibnu Ad-Dakhinah yang saat itu memberikan jaminan keamanan kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Mereka berkata kepadanya, wahai Ibnu Ad-Dakhinah, suruhlah Abu Bakar untuk beribadah kepada Robnya di rumahnya. Hendaklah dia sholat dan membaca apa yang dia kehendaki, dan janganlah dia menyakiti kami. Sesungguhnya kami khawatir perkara itu menjadi fitnah bagi anak dan istri kami. Ibnu Ad-Dakhinah pun mengatakan hal itu kepada Abu Bakar, sehingga beliau memulai beribadah kepada Allah di rumahnya dengan tidak mengeraskan sholatnya, begitupun dengan bacaannya. Kemudian Abu Bakar mulai membangun sebuah masjid di halaman rumahnya. Beliau sholat dan membaca Al-Quran di masjid itu. Pada saat itu berkumpullah istri-istri dari kalangan orang musyrik dan anak-anak mereka. Mereka begitu kagum akan sholat yang didirikan Abu Bakar dengan terus memperhatikannya. Abu Bakar adalah seorang laki-laki yang sering menangis. Beliau tidak bisa menahan air matanya ketika membaca Al-Quran. Sahal bin Sa'ad dia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah melirik ketika dalam sholat. Mujahis menuturkan, keadaan Ibnu Az-Zubair ketika dia berdiri menunaikan sholat seperti sebuah kayu yang kokoh tidak bergerak. Dikisahkan pula bahwa Abu Bakar pun seperti itu ketika sholat. Abdul Razak berkata, penduduk Mekah menuturkan bahwa Ibnu Zubair mencontoh sholat dari Abu Bakar, dan Abu Bakar mencontohnya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah kisah betapa luar biasa khusyuk dan indahnya sholat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
hingga orang-orang kafir Quraisy pun kagum melihatnya. Semoga dengan video ini kita bisa meningkatkan kekhusyuan salat kita, dan semoga Allah selalu melindungi kita. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa sholat, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.